Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast. Di sini aku, Kanainela Putri Didanti, angkatan 2023 dari Prodi PKP sebagai moderator pada episode Pelita Podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial seperti episode sebelumnya. Cuman kalau episode sebelumnya kita bahas tentang organisasi ya. Kalau ini kita bahas tentang kesibukan gimana sih duta Fakultas Pertanian itu kayak ngapain aja gitu-gitu. Nah, di sini kita udah kedatangan Kak Syafira sebagai duta Fakultas Pertanian. Oke, mungkin langsung perkenalan aja. Oke, halo Sobat Podcast. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada HM Pelita dan tentunya kepada bidang humas yang ada lagi nih progres dari Pelita Podcast ini. Karena kan dari Pelita Podcast sendiri kan nanti akan banyak sekali konten-konten yang dipublish ya di YouTube-nya HM Pelita, betul? Tuh. Oke. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Syafira Indah Santosa. Aku biasa dipanggil Syafira dari Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2023. Nah, kemudian di HM Pelita juga aku kebetulan sebagai staf dari bidang advokesma, dan juga di tahun lalu itu aku mengikuti salah satu program kerja yang ada di BMFP. Itu kan namanya ada Asteria tuh. Nah, Asteria sendiri itu adalah acara untuk pemilihan duta fakultas plus juga ada awarding dari mahasiswa FPUNS. Dari situ aku ikutan Asteria dan alhamdulillahnya di tahun 2024 kemarin aku diamanahi menjadi duta Fakultas Pertanian 1 tahun 2024. Wah, keren banget ya PKP 2023. Kita bisa menghasilkan duta Fakultas Pertanian nih gitu. Oke. Kalau misalkan sebelumnya kan belum jadi duta Fakultas Pertanian nih. Terus semenjak jadi duta Fakultas Pertanian tuh kesibukan apa sih yang beda banget sama kehidupanmu sebelum dipilih menjadi duta Fakultas Pertanian gitu? Oke, kalau soal kesibukan, sebetulnya ada kesibukannya. Karena perbedaannya itu adalah sebelum kita menjadi duta fakultas, itu kan kita bener-bener gak terlalu bermain dalam hal kayak seperti ini, public speaking. Tapi setelah menjadi duta fakultas itu kayak banyak panggilan-panggilan dari luar itu untuk ngundang. Salah satunya adalah dari podcastnya HM Pelita untuk bisa menjadi narasumber di podcast ini. Oke, jadi menurut Kak Syafira itu kesibukannya adalah jadi sering memakai public speaking gitu ya. Banget, ya. Terus jadi sering dipanggil-panggil mungkin menjadi MC atau gitu-gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi di sekarang ini kan ajang mencari bakat ya dia. Apa memang dari kecil kamu sudah punya ketertarikan dalam hal itu atau memang ya baru pengen waktu perkuliahan ini gitu? Kalau soal pencarian bakat sebetulnya dari awal banget, dari TK kali ya. TK tuh aku bener-bener orangnya pemalu. Takut banget sama yang namanya tampil depan umum. Makanya waktu itu ada cerita sedikit mungkin ya. Jadi waktu saat TK itu ada delegasi yang harus maju fashion show. Nah, kebetulan tuh gurunya nunjuk aku untuk fashion show. Sementara pada saat itu, aku bener-bener malu banget. Aku gak berani untuk tampil gitu, aku gak berani. Bahkan aku pun gak punya temen pada saat TK gitu. Kemudian ketika acara itu berlangsung, kan orang-orang kan mereka fashion show-nya udah ada gerakannya, ada gayanya gitu kan. Sementara pada saat itu aku bener-bener saking ngeblanknya, aku cuman maju, diem, terus udah balik lagi. Itu tuh bener-bener buat aku kayak tertekan banget pada saat itu. Jadi setelah acara itu berlangsung, aku langsung nangis karena aku bener-bener malu banget pada saat itu. Kemudian di SD itu kebetulan aku ikut ekstrakurikuler bulu tangkis. Dari situ aku kayak mulai untuk mengikuti perlombaan bulu tangkis non akademik, dan dari situ pun aku jadi kayak terbiasa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Nah, dari situ aku juga ikut berbagai macam kayak bakat-bakat yang lainnya, misal seperti musik, itu juga aku coba. Kemudian hingga pada akhirnya di SMP SMA pun aku jadi udah terbiasa gitu untuk mengikuti perlombaan. Oke, mungkin malah pada awalnya malah nggak ada ketertarikan, malah pemalu ya. Iya, Tapi mungkin pemalu karena pengalaman yang mungkin menurut Syafira buruk itu, mungkin jadi dia kayak pengen rasa memperbaiki di kemudian hari betul, gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin dari kecil belum punya ketertarikan pada dunia ajang bakat, jangan berkecil hati ya guys, karena
Syafira aja waktu TK aja disuruh maju fashion show aja malu, tapi sekarang dia waktu kuliah dia malah jadi duta Fakultas Pertanian gitu. Keren ya. Karena gini sebetulnya, kalau misalkan kita udah ngerasa punya bakat dan potensi gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan itu. Nah, caranya untuk menunjukkan itu, kita tuh langkah selanjutnya adalah harus mencari sebuah wadah. Jadi, misal kita udah mengetahui nih bakat kita apa, langkah selanjutnya kita mencari wadah, yang dimana wadah tersebut itu kan pasti terkumpul orang-orang yang memang punya tujuan yang sama kan. Atau misal kita sebut organisasi lah. Iya. Nah, dari wadah tersebut, itu juga pasti ada namanya program kerja. Program kerja itu akan membuat kita mau nggak mau harus berkontribusi di sana. Kita harus mengembangkan potensi bakat kita yang ada di sana. Jadi dari wadah tersebut tuh kita akan lebih berkembang gitu untuk menampilkan potensi dan juga bakat kita kayak gitu. Oke, keren ya. Mungkin ini tadi bisa dijadikan motivasi-motivasi buat kalian gitu guys. Oke, kalau misalkan emang dari awal apa nggak ada ketertarikan ya mungkin waktu TK, tapi kan apa sih yang membuat kamu bisa kayak maju Aster untuk terjun ke dunia public speaking dan dunia duta ini gitu? Oke, sejujurnya aku mendapatkan jawaban itu pada saat kelas 5 SD. Jadi sebelum aku memiliki prestasi, itu aku kayak ngebayangin, wah kayaknya kalau misalkan kita itu pengen dianggap sama orang, kayaknya kita harus punya sesuatu nggak? Itu nggak sih? Kayak kalau kita punya prestasi, kalau kita punya bakat, itu tuh kita lebih dilihat orang, kita lebih dihargai orang. Nah dari situ tuh yang mendorong aku, yang menjadi motivasi aku untuk bisa terus-menerus berprestasi. Terutama juga yang Asteria ini, kenapa aku pengen masuk ke dunia public speaking? Karena dunia public speaking itu betul-betul menurutku di awal pada saat aku menjadi mahasiswa pun itu menjadi tekanan banget buat aku, karena kekurangan aku pada saat masuk kuliah itu adalah itu, public speaking. Tapi pada saat itu aku betul-betul ingin belajar public speaking. Jadi pada awal mula, aku kan 2 tahun lalu juga pernah ada di sini tapi sebagai moderator. Itu adalah pengalaman pertama aku menjadi moderator, dan betul-betul aku ngerasa di situ aku belum ada kemajuan sama sekali karena itu baru pemula banget. Nah dari situ aku kayak mulai terus belajar untuk public speaking, dan pada akhirnya aku menyadari kalau semuanya itu bisa dipelajari. Kalau misalkan kita emang bisa, kalau misalkan kita emang mau untuk belajar hal itu gitu. Betul sih, aku setuju mungkin dari statementnya Syafira. Mungkin kan kalau aku nggak ngikutin sama sekali ya gimana seleksi duta di Asteria itu, bisa nggak diceritain mungkin tahapan-tahapan seleksinya, atau mungkin ada apa kesan dan pesan gitu di seleksi itu? Mungkin kan kayak jadi punya banyak teman, dari tambah pengalaman gitu-gitu. Oke, mungkin aku ceritain dari awal mulanya kali ya, kenapa aku bisa masuk Aster kali. Nah, jadi awal mulanya itu kan aku betul-betul belum masuk organisasi kan, HM Pelita pun aku belum masuk. Pada saat itu aku nggak tahu juga ternyata di Fakultas Pertanian itu ada pemilihan duta. Aku pun nggak tahu ternyata ada Asteria juga gitu. Jadi setelah aku masuk ke HM Pelita, itu aku mendapatkan banyak relasi. Terutama dari Mas Ivan. Mas Ivan kan Dutfak tahun lalu, kemudian juga sekaligus menjadi ketua himpunan Kahim tahun lalu kan, Kahim itu Mas Ivan Faldiano. Kemudian juga aku dapat relasi sama Mbak Ivo juga gitu kan, duta berbakat, plus juga satu bidang sama aku pada saat itu, advokesma. Jadi kayak aku punya relasi di situ. Kemudian dari situ mereka juga membagikan tentang Asteria, dan juga mereka membagikan tentang pengalaman mereka menjadi duta fakultas. Dari situ aku kayak sebetulnya belum ada kepikiran untuk mau ikut ke Asteria, tapi ternyata emang harus maju karena ada delegasi pada saat itu. Harus ada delegasi dari PKP, dan dari lingkunganku sendiri pun itu banyak banget yang mendukung aku untuk maju Aster. Dari awalnya kan bener-bener gak ada keyakinan banget lah untuk maju Aster, tapi pada akhirnya aku berpikir kayaknya emang segala sesuatu tuh kita harus bisa berani untuk nunjukin. Kayaknya kalau misalkan kita punya bakat, punya potensi, itu kita harus berani untuk menunjukkan hal itu gitu. Karena kalau kita nggak berani nunjukin, ya percuma aja, semua itu akan terpendam. Kita pun, perkembangan diri kita pun nggak akan berkembang nantinya. Jadi setelah itu aku langsung daftar. Kemudian daftar dulu yang itu kan, Google Form dulu. Setelah itu nanti ada tahap pertama tuh ada wawancara dulu. Nah di wawancara itu sebetulnya ada kejadian yang lucu. Jadi pas wawancara Aster itu, kita sebagai peserta itu tuh ngiranya kalau satu juri itu hanya
mewawancarai satu peserta. Iya, iya. Gitu, karena kan tahun lalu juga kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata pada saat hari H wawancara tuh 3 juri langsung mewawancarai satu peserta, jadi kayak bener-bener disidang banget gitu. Nah dari situ kan kita kaget tuh, semua peserta kayak kaget lah intinya. Kita juga gugup banget untuk wawancara itu. Tapi yang aku petik dari pengalaman aku pada saat wawancara tuh, aku ngerasa sebetulnya banyak banget keajaiban yang ada di sana. Jadi sebelum aku masuk ke ruangan wawancara, itu tuh aku bener-bener memasrahkan diriku kepada Tuhan gitu. Jadi kayak Nggak usah ya, nggak apa-apa. Aku kayak udah persiapan, aku memasrahkan semuanya pada Tuhan. Terus pada akhirnya aku langsung masuk tuh ke ruangannya, dan alhamdulillahnya dari situ lancar-lancar aja gitu. Itu untuk wawancara kan. Kemudian setelah itu kepilihlah 10 orang. Itu 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan, jadi 5 pasang. Gitu kan. Ada 10 orang kan, jadi 5 pasang. Itu udah disebut sebagai putra-putri Asteria. Gitu. Jadi yang lolos dari wawancara itu sudah mendapatkan nama putra-putri Asteria. Setelah itu majulah ke pembekalan 1. Pembekalan 1 itu ada materi public speaking dan juga fotogenik kalau nggak salah. Nah dari kedua materi itu aku bener-bener mendapatkan banyak manfaat dan ilmu. Salah satunya adalah public speaking. Dari public speaking ternyata gini teman-teman, kalau misalkan kita pengen berani untuk public speaking, sebetulnya hal yang paling utama itu adalah kita harus bisa mendobrak satu dinding besar. Jadi menurutku, pengalamanku, ketika kita mau maju public speaking, sebetulnya tuh ada dinding besar yang menghalangi kita, gede banget. Kalau misalkan kita udah bisa dobrak dinding itu, otomatis kita juga bisa langsung bebas. Nah, pertanyaannya adalah, dinding ini tuh apa? Jadi dinding ini tuh adalah dinding malu, dinding takut. Caranya untuk mendobrak dinding ini adalah kita pertama-tama nih pada saat kita mau bicara tuh kita harus bisa bener-bener tek gitu. Kayak misalkan gini, kan orang-orang kan biasanya kalau misalkan kita mau public speaking kan pasti ada pembukaan dulu kan. Nah, kalau misalkan basicnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan basic. Tapi gimana caranya kita untuk mendobrak dinding itu adalah kita bener-bener harus dobrak juga pembukaannya. Jadi kayak misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dari situ awal mulanya kita udah dobrak, itu nanti akhirnya juga akan lancar. Gitu untuk yang pembekalan 1. Kemudian pembekalan kedua sama juga, itu tentang materi pertanian, juga tentang make up. Jadi kayak ada belajar soal make up, dan itu bener-bener pengalaman aku pertama kali make up sendiri itu di situ. Jadi emang aku kan orangnya belum terlalu mengenal lah soal peralatan make up, tapi setelah Asteria itu ya aku jadi mulai belajar pentingnya kita untuk merias diri kita lah gitu, untuk bisa menampilkan diri yang terbaik kayak gitu. Kemudian lanjut apa lagi ya berarti? Pembekalan 2, Malam bakat. Ya, malam bakat juga seru banget. Pokoknya seru banget malam bakat. Terus terakhir tuh ada puncak. Gitu. Malam bakat tuh kemarin ya 10 orang itu harus menampilkan bakatnya apa, kemudian nanti ditunjukkan kepada seluruh orang yang datang di sana. Kemudian setelah itu masuk ke malam puncaknya, itu ada speech juga, ada yang catwalknya juga, terus kayak kita penampilan choreo dance gitu. Nah, tadi kan udah disebut-sebutin nih tahapan-tahapan apa namanya? Asteria itu kayak gimana. Tapi kayaknya aku sempat lihat mungkin di kayak live report BMFP atau apa gitu, kayak ada yang kurang, ada uji publik, bener ya? Oh iya, sorry uji publik juga ada gitu. Jadi setiap peserta itu harus menampilkan presentasinya gitu. Jadi nanti topiknya itu diacak gitu. Jadi nanti kita membagikan bagaimana sih cara kita menjelaskan tentang topik tersebut gitu. Wow, keren ya. Mungkin kalau aku yang ikut Aster kayaknya nggak bakal kuat, soalnya menegangkan ya. Bisa dong, bisa. Menegangkan ya. Nah, terus kan di putra putri Aster itu kan ada kayak pasangan-pasangannya gitu tuh. Nah, itu tuh dipilih sama panitia atau kamu yang kayak aku maunya sama ini atau gitu. Okay. Siapa tahu ya. Enggak. Jadi itu dipilihnya tuh sama panitia. Jadi waktu pembekalan 1 itu kita langsung dikumpulin. Nah, jadi pemilihannya tuh berdasarkan tinggi sebetulnya. Jadi kan
mana nih Biar nggak tingginya, kontras betul ya. banget. Itu kan juga berguna untuk nanti yang dance dan juga catwalknya gitu. Oh, oke. Nah, kan kamu di Putra Putri Asteri ini ada pasangannya ya? Iya. Nah, itu apakah itu juga bakalan selaras gitu terus, berdua terus sampai setahun atau gimana? Itu sebetulnya hanya untuk di Asteri aja sih. Jadi kebetulan kan aku juga waktu itu pasangannya sama Azil. Dari awal pembekalan 1 hingga ke puncak pun alhamdulillahnya nih kayak kebetulannya tuh sama Azil terus-terusan. Jadi kita juga sebenarnya nggak expect kita akan terus bareng-bareng gitu, tapi ya memang dari pasangan itu tuh adalah apa ya, kebutuhan untuk dance dan juga catwalknya gitu. Yang di audit itu ya? Iya, sama yang malam bakat juga, Oh, oke. choreo dance. Tapi itu kalau bertugas itu apakah harus selalu berdua atau boleh kamu doang, boleh Azil doang? Enggak, karena kebetulan di tahun ini kan kita juga ngebentuk komunitas, ini baru juga di tahun ini, komunitas duta fakultas, yang dimana di pembentukannya itu diisi oleh 10 orang tadi, Putra Putri Asteria, dan juga untuk tugasnya kita juga udah dibagi-bagi gitu. Jadi beda penugasan yang Asteria dengan setelah menjadi duta itu Duta. beda gitu. Oke. Terus waktu awal itu gimana sih persiapannya? Apa mungkin kayak ada yang kamu belajar mungkin dari YouTube cara public speaking atau gimana, atau ya memang daftar-daftar aja, ikut-ikut aja, nothing to lose atau gimana gitu? Tentunya setelah daftar itu aku langsung belajar sendiri sih, karena kebetulan aku kalau misalkan mau public speaking tuh bener-bener harus persiapannya tuh harus persiapan di dalam rumah sendiri gitu, di kamar, harus ada cermin juga. Jadi itu cara aku untuk bisa latihan public speaking. Kemudian juga ada semisal ada tugas presentasi nih, aku juga harus betul-betul latihan sendiri gitu di dalam kamar gitu sih. Persiapannya ya itu, latihan sendiri di dalam kamar pakai cermin, seakan-akan aku ngomong gitu, Ya, ada banyak depan orang. Oke. Tadi kan udah sempet dijelasin tentang ada baru gebrakan tahun ini ya, apa tuh namanya, komunitas Duta fakultas. Duta Fakultas Pertanian. Nah, itu tuh gimana sih sejarah pembentukannya? Terus kenapa kok kalian punya pikiran untuk inovasi hal tersebut gitu-gitu sih? Dan tujuannya tuh apa buat kalian bikin itu gitu? Oke. Untuk tujuan kita membuat komunitas itu karena dari tahun-tahun sebelumnya itu kan kebetulan belum terbentuk komunitas. Kita pun dari sebelum daftar ke Asteria pun kita kurang tahu informasi soal duta fakultas gitu. Jadi tujuan kita untuk membentuk komunitas duta fakultas ini ya semoga bisa ada proker-proker yang bisa kita bentuk dan juga bisa bermanfaat tentunya bagi fakultas pertanian kayak gitu. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin nanti tahun depan mau maju sebagai putra putri Asteria, mungkin bisa dicari tahu tuh lewat komunitas itu. Pasti kan mereka memfasilitasi kalian buat mengerti hal-hal tersebut gitu ya. Oke, tidak terasa ya guys, kita sudah ada di penghujung episode. Nah, aku mau nanya nih, kata-kata hari ini dari Mbak Syafira tuh apa sih? Kata-kata hari ini. Mungkin aku bentar, aku mau menjelaskan dulu soal keadaan mahasiswa sekarang ya. Karena kan kebanyakan mahasiswa kan lagi pada bergelut dengan banyaknya tugas, terus juga belum masalah internal, eksternal, masalah organisasi dan lain-lain. Kata-kata hari ini adalah jangan lagi bilang kepada Tuhan kalau kita punya masalah, tapi bilanglah kepada masalah kalau kita punya Tuhan. Wih, diingat-ingat ya guys kata-katanya Mbak Syafira ini sangat amat itu nemu di ngena sih. Oke, sekian dari aku Naya sebagai moderator pada Pelita Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.